Wilayah perairan Ambalat kembali menjadi pusat ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini kini memasuki babak baru. Setelah adanya dugaan klaim sepihak yang dilakukan oleh Malaysia, Indonesia, yang sejak awal menegaskan bahwa Ambalat merupakan bagian dari kedaulatannya, merespons dengan sikap tegas, bahkan menyatakan kesiapan untuk mempertahankan wilayah tersebut dengan segala cara yang diperlukan. Pernyataan ini pun menimbulkan kegelisahan di Malaysia, yang kini menghadapi tekanan diplomatik dan potensi konflik terbuka. Ketegangan ini bukanlah hal yang baru. Sejak tahun 1979, ketika Malaysia menerbitkan peta yang memasukkan Ambalat ke dalam wilayahnya, Indonesia dengan tegas menolak klaim tersebut. Sebagai negara kepulauan yang berdaulat, Indonesia berpegang teguh pada batas maritim yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian internasional antara Inggris dan Belanda sebelum kemerdekaan kedua negara. Bagi Indonesia, Ambalat adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatannya yang tidak bisa begitu saja diklaim oleh negara lain. Seiring berjalannya waktu, ketegangan semakin meningkat ketika kedua negara memberikan izin eksplorasi minyak di wilayah yang tumpang tindih. Indonesia, melalui perusahaan energi internasional seperti ENI dan Unokal, telah menetapkan blok-blok eksplorasi di Ambalat sejak tahun 1999. Sementara itu, Malaysia melalui Petronas juga mengeluarkan izin eksplorasi di wilayah yang sama pada tahun 2005. Langkah ini memicu serangkaian insiden antara angkatan laut kedua negara, termasuk hampir terjadi bentrokan bersenjata di perairan tersebut pada bulan Mei tahun 2009. Situasi semakin tegang dengan adanya insiden yang melibatkan Badan Penegakan Maritim Malaysia atau APMM, yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia pada Januari tahun 2025. Insiden ini memicu protes besar di Indonesia, di mana ratusan demonstran melempari kedutaan besar Malaysia dengan telur sebagai bentuk kekecewaan terhadap perlakuan terhadap warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia menanggapi insiden ini dengan serius dan menuntut penyelidikan yang transparan serta keadilan bagi para korban. Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi kedaulatan negara dan hak-hak warga negaranya. Ia menyatakan bahwa setiap upaya Malaysia untuk mengklaim Ambalat secara sepihak akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Indonesia. Meskipun Indonesia tetap mengedepankan diplomasi sebagai solusi utama, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk mengambil langkah-langkah tegas jika diperlukan. Pernyataan ini pun mengirimkan sinyal kuat ke Malaysia, yang kini harus berhitung dengan cermat dalam setiap langkahnya. Tidak hanya dengan Malaysia, Indonesia juga menghadapi tantangan di perairan Natuna, di mana kapal penjaga pantai Cina terus mencoba mengganggu aktivitas survei energi oleh Pertamina di Laut Cina Selatan. Pada bulan Oktober tahun 2024, kapal-kapal Cina 2 kali diusir oleh otoritas Indonesia setelah berupaya menghambat operasi eksplorasi energi. Insiden ini menunjukkan bahwa Indonesia harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak dalam mempertahankan wilayah maritimnya. Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, pemerintah Indonesia terus memperkuat armada pertahanannya di perairan yang menjadi sengketa. Kapal perang TNI AL telah beberapa kali dikerahkan untuk melakukan patroli intensif di sekitar perairan Ambalat. Selain itu, pasukan elit juga disiagakan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Langkah ini menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika hak-haknya terusik. Sementara itu, di pihak Malaysia, situasi ini menimbulkan dilema besar. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan klaimnya terhadap Ambalat, mengingat potensi sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Namun di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan dampak dari ketegangan ini terhadap hubungan diplomatik dengan Indonesia. Jika konflik ini dibiarkan berlarut-larut, maka bukan tidak mungkin hubungan kedua negara akan memasuki fase yang lebih buruk. Untuk menghindari eskalasi lebih lanjut, kedua negara perlu mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
pendekatan diplomasi harus tetap diutamakan, meskipun ketegangan di lapangan semakin meningkat. ASEAN sebagai organisasi regional juga dapat berperan dalam menengahi perselisihan ini, memastikan bahwa penyelesaian dilakukan sesuai dengan hukum internasional. Bagaimanapun juga, menjaga stabilitas di kawasan jauh lebih penting daripada memaksakan klaim yang dapat berujung pada konflik bersenjata. Namun, meskipun situasi semakin memanas, ada harapan bahwa jalur diplomasi masih dapat menjadi solusi utama. Kedua negara telah beberapa kali melakukan perundingan bilateral mengenai Ambalat, meskipun belum menghasilkan kesepakatan yang final. Indonesia terus menegaskan bahwa dasar klaim kedaulatannya sudah jelas berdasarkan perjanjian internasional, sementara Malaysia masih berusaha mencari celah hukum untuk mempertahankan klaimnya. Disinilah peran komunitas internasional, termasuk ASEAN dan PBB, menjadi penting dalam memastikan bahwa konflik ini tidak berujung pada konfrontasi yang lebih besar. Di dalam negeri, masyarakat Indonesia menunjukkan reaksi yang kuat terhadap ketegangan ini. Gelombang patriotisme semakin membesar, dengan berbagai aksi demonstrasi yang menuntut pemerintah untuk mengambil sikap tegas terhadap Malaysia. Narasi tentang kedaulatan dan harga diri bangsa semakin digaungkan di berbagai media sosial, menciptakan tekanan tersendiri bagi pemerintah untuk bertindak lebih keras. TNI AL pun merespons dengan meningkatkan kehadiran militernya di perairan Ambalat, menunjukkan bahwa Indonesia siap mempertahankan wilayahnya dengan segala daya dan upaya. Sementara itu di Malaysia, pemerintah menghadapi dilema yang cukup besar. Di satu sisi mereka harus mempertahankan wibawa dan kepentingan nasionalnya, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Namun, di sisi lain, mereka juga harus memperhitungkan dampak buruk dari ketegangan ini terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia. Malaysia tentu tidak ingin hubungan dagang, tenaga kerja, dan kerja sama regional yang telah terjalin lama menjadi korban dari konflik ini. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia mulai mengambil langkah-langkah hati-hati dalam menyikapi tekanan dari Indonesia. Di tingkat militer, kedua negara telah beberapa kali melakukan latihan bersama dalam rangka membangun kepercayaan dan kerjasama. Namun, dengan meningkatnya ketegangan, latihan-latihan ini kini justru dikhawatirkan berubah menjadi ajang unjuk kekuatan. Kesiagaan armada laut Indonesia dan Malaysia di perairan yang disengketakan dapat memicu insiden kecil yang berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka. Oleh karena itu, peran para diplomat dan pemimpin negara menjadi krusial dalam memastikan bahwa upaya deeskalasi terus berjalan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meredam ketegangan adalah dengan membentuk mekanisme pemantauan bersama yang diawasi oleh pihak ketiga yang netral. Jika kedua negara sepakat untuk tidak melakukan eksplorasi sepihak dan menunggu hasil perundingan, maka ketegangan dapat sedikit mereda. Selain itu, keterlibatan ASEAN dalam menyediakan forum mediasi juga menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan agar solusi yang diambil tetap berada dalam kerangka kerja sama regional. Namun jika Malaysia tetap bersikeras mempertahankan klaimnya dan mengambil langkah-langkah provokatif, Indonesia tidak akan tinggal diam. Penguatan militer di wilayah perbatasan bisa meningkat lebih jauh, dengan penambahan kapal perang dan patroli udara yang lebih intensif. Ini bukan hanya tentang Ambalat, tetapi juga tentang mempertahankan prinsip kedaulatan yang telah menjadi fondasi negara Indonesia. Pemerintah dan rakyat Indonesia sama-sama memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah dan perairan yang sah milik Indonesia tidak akan diambil alih oleh negara lain. Di tengah ketegangan ini, para pengamat internasional menilai bahwa penyelesaian melalui jalur hukum bisa menjadi opsi yang lebih damai. Jika kedua negara sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, seperti yang pernah dilakukan dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, maka konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih terstruktur. Namun jalur hukum ini membutuhkan waktu yang panjang dan tidak selalu memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Oleh karena itu, pendekatan diplomatik yang lebih aktif dan negosiasi yang lebih intensif tetap menjadi prioritas. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia terkait Ambalat harus segera menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Jika tidak,
ketegangan ini akan terus membayangi hubungan bilateral kedua negara dan bisa berujung pada eskalasi yang tidak diinginkan. Indonesia telah menegaskan sikapnya dengan sangat jelas, dan kini bola ada di tangan Malaysia untuk menentukan apakah mereka akan memilih jalur damai atau tetap bertahan dengan klaim mereka. Satu hal yang pasti, Indonesia siap mempertahankan kedaulatannya dengan segala cara, baik melalui diplomasi maupun dengan kekuatan jika situasi benar-benar mengharuskannya.